Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ramadan dengan puasanya merupakan upaya untuk menjadikan si pelakunya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita mampu untuk membangun ketakwaan jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya ataupun serta penciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Setiap diri memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang durhaka. Tentunya kita akan selalu berupaya keras untuk menumbuh kembangkan ketakwaan, apalagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Namun demikian, untuk merealisasikan ketakwaan diri atau jiwa kita bukanlah perkara yang mudah. Kita butuh melipat gandakan kesabaran. Setidaknya ada 3 macam nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nafsul ammarah. Apakah nafsul ammarah itu? Nafsul ammarah merupakan kecenderungan nafsu yang memerintahkan jiwa kita untuk selalu mengerjakan kejahatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Rabbku. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah itu? Yaitu nafsu yang kerjaannya selalu mencela dan menyesali dirinya sendiri. Ia sudah melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, kedurhakaan pada Allah. Setelah ia melakukan, dia mengeluh, dia menyesal. Sebagaimana firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Setelah melakukan suatu kesalahan, sering sekali ada suara dalam hati yang mencela dirinya sendiri dan menyesalinya. Kenapa saya sampai melakukan kesalahan ini? Dalam mendidik nafsul lawamah ini, hendaklah kita mampu meningkatkan suara hati kita yang condong kepada kebaikan dan ketakwaan, bukan sebaliknya. Hati atau nafsu yang cenderung mengajak ke arah kemunkaran. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah itu? Yaitu nafsu yang ada di diri kita yang cenderung kepada ketenangan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Pemirsa yang dirahmati Allah, meskipun nafsul mutmainnah disebutkan sebagai nafsu yang paling tenang, akan tetapi bukan berarti kita melepaskannya begitu saja. Kita harus tetap mendidik nafsu tersebut agar tetap istiqamah dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjaga hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang cenderung kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.